Assalamualaikum Acapella People, bersama Fikri di sini dan selamat datang di The Acapella Producer. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang audio interface. Ya, ini namanya audio interface ya. Sekali lagi bukan sound card. Audio interface ini memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai converter. Yang dimaksud converter itu adalah sebelumnya aku tambahin dikit. Jadi di materi mikrofon yang kemarin kita agak sedikit missing. Jadi mikrofon tugasnya itu adalah mengubah sinyal getaran yang dihasilkan dari suara kita. Sinyal getaran diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian lewat kabel masuk ke dalam audio interface seperti ini, masuk ke mic inputnya. Kemudian oleh audio interface ini diubah sinyalnya dari sinyal listrik tadi menjadi sinyal digital atau sinyal yang terdiri dari bilangan biner 0 dan 1 yang biasa kita lihat di komputer atau biasa menjadi data dari komputer. Kemudian sinyal digital tadi itu direkam lewat software atau DAW atau Digital Audio Workstation, diubah sudah menjadi sinyal digital, kemudian masuk ke dalam hard disk laptop atau PC kita. Nah, sinyal yang tadi dari audio interface ini harus dihubungkan dengan menggunakan kabel USB seperti ini. Jadi kabel USB-nya masuk ke sini, kemudian yang ini masuk ke laptop atau PC. Nah, sehingga sinyal flow kita adalah dari mikrofon ke dalam audio interface, kemudian masuk ke dalam komputer atau laptop melalui kabel USB yang kemudian akan direkam ke dalam hard disk. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah dia playback lagi. Jadi apa yang direkam oleh dia kemudian bisa kita dengar kembali melalui headphone atau melalui speaker. Jadi kalau lewat speaker kita extend kabel lagi melalui dua colokan ini L, R, kemudian masuk ke speaker L kiri dan speaker R yang kanan. Nah, itu dia menjadikan playback lagi. Jadi setelah direkam dia memutar kembali menjadi suara lagi. Itu yang menjadi fungsi dari audio interface. Oke, lepas dari fungsinya, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang fiturnya. Fitur dari audio interface ini yang paling dasar adalah dia punya input channel seperti ini ya. Ada colokan yang matching dengan jack XLR seperti ini, bisa dicolokkan, atau bisa dengan jack TS atau TRS yang bisa masuk lewat lubang yang ada di tengahnya. Ini ketika lubang colokan ini bisa menghandle colokan XLR dan lain seperti yang tadi, dinamakan dengan kombi jack. Kemudian yang kedua adalah fitur phantom power. Ketika kita menggunakan mikrofon kondenser, kita wajib menyalakan phantom power ini. Atau ketika kita melihat tulisannya pasti plus 48 volt. Jadi tombol ini berfungsi untuk memberikan tenaga ke mikrofon kondenser kita. Nah, setelah itu ada ini input, kemudian ada outputnya. Outputnya ini adalah untuk mendengarkan kembali device seperti speaker atau headphone. Nah, untuk speaker, colokan output ini ada left dan right, artinya dia bisa menampilkan stereo. Ketika hanya satu colokan, dia hanya menampilkan mono. Jadi ketika ada dua mono, bisa dipanning kanan dan kiri, sehingga terdengar bunyi stereo. Kemudian di depan, atau ketika kalian menghadapi audio interface yang lain, itu ada colokannya bisa di belakang semua, atau bisa di depan semua, atau di depan dan di belakang. Nah, di sini ada namanya headphone out. Ini ada dua, jadi bisa menggunakan colokan yang besar dan colokan yang kecil. Tapi di merek yang berbeda dan di seri yang berbeda itu akan berbeda. Nah, kemudian ini ada DI. DI ini untuk input gitar kalian. Ketika kalian menggunakan gitar listrik, colok langsung ke DI. Nah, ini ada tulisan D.I, DI, Direct Inject Box. Kemudian fitur yang lain adalah ada fitur atau knob. Nah, knob yang besar biasanya untuk mengatur volume keluaran dari outputnya. Biasanya untuk speaker atau untuk headphone itu biasanya menggunakan knob yang paling besar. Biasanya begitu. Kemudian ada knob untuk preamp.
kependekan dari preamplifier, artinya penguat sinyal. Penguat sinyal yang masuk ke dalam interface ini baik lewat mikrofon atau lewat line. Jadi ketika kalian sudah mencolokkan jack yang menghubungkan interface ini dengan mikrofon kalian, artinya mereka sudah terhubung. Kemudian kalau mikrofonnya kondenser, nyalakan dulu phantom powernya, baru kemudian ini untuk menaikkan atau menurunkan volume dari mikrofon kalian. Jadi biasanya orang itu ketika rekaman, ini namanya pengatur suara, tapi bahasa yang benar adalah ini adalah knob gain, G-A-I-N, untuk menambah volume yang masuk pada rekamannya. Oke. Kemudian ada juga DI gain, kebetulan ini DI-nya sendiri, mic-nya sendiri. Kemudian ada biasanya untuk entry level audio interface memiliki tombol untuk mengatur keseimbangan suara yang masuk atau input level atau suaranya hanya keluar dari DAW. Jadi ketika knob ini mengarah 100% ke DAW, kalian tidak bisa mendengarkan suara kalian yang masuk lewat mikrofon. Hanya bisa mendengarkan suara yang sudah direkam atau diputar lewat DAW. Ketika sebaliknya, kalian hanya bisa mendengarkan suara kalian, tidak bisa mendengar suara playback dari DAW. Maka ketika ada tombol ini, sebaiknya kalian meletakkannya di tengah-tengah, di 50% masing-masing. Oke, dan di sini ada meter. Meter ini fungsinya sangat penting sekali untuk media perekaman, karena kita harus merekam dengan input level atau tingkat kekerasan suara yang sesuai. Jadi ketika kita merekam terlalu keras, pasti teman-teman sudah pernah merasakan suaranya menjadi pecah atau distort. Tapi ketika kita merekam dengan level yang kecil, biasanya suaranya tidak terdengar jelas, kurang kenceng gitu. Maka dari itu nanti di episode selanjutnya atau di episode yang lain kita akan membahas tentang bagaimana cara merekam dengan input meter yang baik. Oke. Jadi seperti itu. Sekian episode kali ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya dan membahas peralatan yang lainnya dengan lebih mendetail. Oke, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe akan membuat kami bahagia. Dan ketika kita bahagia, kita akan membuat video lebih banyak yang lebih bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang monitoring atau playback.